Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Naila Rahma Alia dengan NIM 202504011089. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu fungsi penting dalam manajemen, yaitu pengorganisasian. Pertama, kita akan membahas pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur dan membagi tugas, wewenang, tanggung jawab, serta sumber daya agar setiap orang mengetahui pekerjaannya masing-masing. Tujuannya adalah supaya organisasi dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, karakteristik pengorganisasian yang baik. Organisasi yang baik harus memiliki tujuan yang jelas, sehingga setiap anggota memahami apa yang ingin dicapai. Selain itu, pembagian tugas harus seimbang dengan tanggung jawab yang dimiliki. Penempatan orang harus sesuai kemampuan, serta adanya koordinasi dan suatu komando agar tidak terjadi kebingungan dalam menjalani perintah. Berikutnya adalah jenis-jenis struktur organisasi. Ada beberapa bentuk struktur organisasi, yaitu struktur lini, di mana perintah diberikan langsung dari atasan kepada bawahan. Kemudian ada struktur lini dan staf, yaitu pemimpin dibantu oleh staf ahli dalam memberikan saran. Selanjutnya, ada struktur fungsional yang membagi pekerjaan berdasarkan bidang keahlian. Ada juga struktur panitia yang bersifat sementara untuk menangani tugas tertentu, dan struktur gabungan yang mengombinasikan beberapa bentuk struktur organisasi sesuai kebutuhan. Kemudian kita masuk ke prinsip-prinsip organisasi yang bermutu. Organisasi yang baik harus menerapkan suatu komando, artinya setiap bawahan hanya memiliki satu atasan langsung. Selain itu, harus ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, disiplin dalam bekerja, pengawasan yang efektif, keadilan bagi seluruh anggota, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam pemimpin. Selanjutnya adalah proses pengorganisasian. Proses ini dimulai dari menyusun struktur organisasi berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Setelah itu, dilakukan pembagian tugas kepada setiap bagian, menempatkan orang yang tepat sesuai kemampuannya, mengalokasikan sumber daya seperti modal, waktu, dan peralatan. Kemudian melakukan evaluasi agar organisasi dapat terus berkembang dan memperbaiki kekurangan yang ada. Berikutnya adalah mengenai asas pelaksanaan pengorganisasian. Dalam organisasi terdapat dua sistem pengambilan keputusan. Keputusan yang pertama yaitu sentralisasi, dan keputusan yang dua yaitu desentralisasi. Sentralisasi adalah di mana keputusan dipusatkan pada pemimpin, dan desentralisasi adalah keputusan didelegasikan kepada unit atau bagian tertentu. Selain itu, organisasi juga membutuhkan disiplin, pemberian penghargaan yang layak, inisiatif dari anggota, dan kerjasama tim yang baik. Lalu, tujuan dan manfaat pengorganisasian adalah meningkatkan aktivitas kerja, mempermudah pengawasan, menghemat penggunaan sumber daya, menciptakan kerjasama yang baik, serta membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih cepat. Tidak hanya bermanfaat bagi organisasi, tetapi juga bagi individu. Dengan mengikuti organisasi, seseorang dapat melatih kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerjasama, memperluas relasi, dan meningkatkan peluang karir di masa depan. Sebagai contoh, pada materi ini terdapat studi kasus Karang Taruna. Karang Taruna memiliki peran penting dalam memberdayakan pemuda dan membantu pembangunan di lingkungan masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti komunikasi yang kurang baik, keterbatasan dana, dan rendahnya partisipasi anggota. Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kaderisasi, memperkuat kepemimpinan, memanfaatkan teknologi, serta menjalin kerjasama dengan pemerintah, desa, dan masyarakat. Sebagai kesimpulan, pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang sangat penting karena membantu mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan sumber daya
sehingga seluruh anggota dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi pengorganisasian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're